Hutan Pale ini berada di Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Napi mawinan desa di tiang iriki, ring Sangeh, ke bawah desa Sangeh. Dan kalian nak kena yang sejarah dari kau tu bulan agak kewah. Kenapa bernama Desa Sangeh? Ada kisah cerita yang terlontar tentang nama asal-usul dari Sangeh. Nah, napi mawinan ke bawah ngeh, duaning wenten sekadi napi mitos utawi pemargi rin, kocap wenten pemargi dawag ide betarotoh langkir, duaning napi tresnan ide ring raja mengui dawag likosaneng wawo iriki sebagai bentuk cinta ide. Saat itu Cokodo Satrio Blambangan ternyata punya anak angkat. Anak angkat yaitu yang bernama Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti. Yang itu memang betul-betul disayang oleh beliau. Kelihayan Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti ini justru memikat hati putri dari Hyang Putranjaya di Gunung Agung. Nah, karena adanya keinginan Cokodo Sakti Blambangan untuk menata Mangupura, ketersimaknya putri dari Hyang Genijaya dengan Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti, ini sepertinya ada gayung bersambut. Nah, disinilah putri Ide Hyang Genijaya, Hyang Putranjaya memerintahkan beberapa tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuhan pala yang ada di Gunung Agung, untuk bergerak ke Mangupura. Nah, dari sepanjang pemargi, ritat kalau pemargi saking napi Gunung Agung ngantos ring mengui, gelis kocap semang kenten dekrian, gelis semang wenten rari silih sinunggil kramo di tiang ring desa riki menawi teduh dong mewasto Sangeh. Tetapi pada saat perjalanan ada masyarakat kami yang tinggal di wilayah Alasiga yang melihat perjalanan pohon ini berjalan. Siko alasnya berjalan gitu ke ditunya. Mereret sing idang memargi beno ke. Saking riko kocap nak gitu mangeh nak alasnya memargi ngau huang ke. Ngah niki kramo di tiang niki ring kewendelan taru niko memargi alas niko memargi. Ritat kalau ngeh, iya, jadi ada alas menjalan ke jani res menang jenak iri ke alas niko ngantos mangkin. Nah, dari itulah timbul kata sang ngeh yang disambungkan sang ngeh menjadi Sangeh itu. Karena dilihat dari teori semiotik atau linguistik, kita melihat ada dua bangun suku kata, yaitu bangun kolofon, yaitu sang dan ngeh gitu ya. Sang itu adalah kata sandang untuk ganti-ganti orang, dan adanya ngeh atau ngeh gitu ya, mungkin dilafalkan penulisan ngeh itu menjadi ngeh gitu ya. Makanya di sanalah tempat itu disebut daerah Sangeh.
keberadaan Pura Pucak Bukit Sari seperti story yang saya dengar dari pengelisir-pengelisir kami di Desa Sange, di mana tidak terlepas dari keberadaan Kerajaan Puri Mengui. Kalau pura nika kocap riyin kendan, riyin sampun wenten silih sinunggil napi anggo Puri Mengui sane ngelaran tapo brado irika kendan. Dumuneng negentane sekondo kurang asam metapo rare durung wenten plinge. Durung wenten pura kocap wenten tongkok kan. Pojok-pojok kadang tengah-tengah sekali dasar-dasar plinge. Nah, sekarang untuk sebagai ucapan terima kasih Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti, wujud syukur beliau kepada Hyang Putranjaya yang ada di Gunung Agung. Di sanalah dibangun pura untuk bakti dan syukurnya kepada Hyang Putranjaya. Pura itu kemudian diberi nama Pura Pucak Bukit Sari. Ini pura puniki sane ngemong, sane ngempon pasti ko sampun. Desa adat Sange kemon pemedak sane bakti ring ido sane belinggih rika. Saking makweh niki, saking duro desa wenten saking napi wasane Gianyar, wenten saking bilih-bilih, wenten saking napi wasane Singaraja tadar kenten. Saking Tabanan akeh kenten dadosne ritat kalau titiang iring desa adat ngaturung puja wali jantan sampun akeh sane rauh petapakan sane rauh ada pemedak sane rauh akeh bisa nika menawi. Nah, kalau kita berbicara kenapa Bukit Sari, karena bukit itu identik dengan gunung dan sari itu identik dengan sumber kehidupan. Nah, inilah jadinya di sana pun didampingi dengan karena sumber kehidupan jelas ada sistem ekonomi di sana, tidak menutup kemungkinan muncul pura yang juga disebut Pura Melanting. Saat kayang sedikit, kayang jagat kan. Mungkin pun kan seluruh Bali pun Karangasem maupun mriki kerang. Iya ning jajar pelinggih riko paling kompleks akeh pisan. Duaning napi wewidangan ide pinako pelemahan irika ring napi wasane wenten utamaning pura sane kebos Pura Ageng inggih punika Pura Pucak Sari. Aris taler irika wewidangane rauh ring Pura Melanting dangin napi wasane Pura Ageng nika kebos Pura Melanting. Harus ngelimbak nganginan wenten Pura Anyar, harus ngelimbak ngalir wenten Pura Batan Pole, harus ngalir malesiki wenten Pura Tirta. Harus rauh ke tanah wuk kenten duaning niki ring nis kocap tendados pisah kenten taler wenten betenan kau ke baos napi wasane Pancoran Tridatu Prige si kau niko Batu Karu, Pucak Sangkur, Pucak Mangu, di Meru niko diki mulan yang didangin Meru niko Pucak Bon, Panmol atas Putra Suryo, mengedan Pucak Batur, Pusake, Manik Galeh, itu Nusa atas dalam Nusa Siklawan.
pada saat beliau melakukan tapo yoga semadi, istilah taparare itu dengan setengah istirahat, bagaimana tidur seperti bayi. Rare ini ke belum banyak napi wasane tuntutan, belum banyak keinginan, belum banyak ambisi kan dan iki ke bawah serare. Yang titiang maksud di sini adalah bagaimana kita mengendalikan yang namanya indria. Kalau kita berbicara dengan tapa rare, tapa itu adalah konsekuensi. Rare itu kalau kita berpikir di manuskrip yaitu mengacu kepada rare angwan, ya kita berpikir rare itu di sana diartikan pikiran. Angwan itu adalah mengembara. Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti menjalankan tapel rare ini adalah seorang kreatif. Artinya kalau rare itu adalah pikiran, angwan itu adalah mengembara, berarti ini beliau ini mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Makanya beliaulah yang menata dengan baik, dengan kemampuan kreatif dan imajinasi yang sangat tinggi inilah beliau menata semua itu. Niki petapaan rare, duaning rare ini kok yang dia bisa hanya rasa gembira kan. Hanya rasa gembira. Nah, dibalik nih ke punapian tuh irago menghilangkan semua sifat-sifat sanetan becik. Niko konsep menurut yang pribadi konsep tentang tapo rare gitu. Artinya bisa menikmati apapun gitu. Tidak banyak nuntut. Kemudian hanya mau gembira. Niki, tetapi konsep hanya mau gembira niki adalah dengan menghilangkan ego. Dengan demikian tapo rare ini bukan sekedar kalau kita melihat secara fisikal ya pasti gerak-gerik seorang anak ini, tapi di balik itu ada makna. Tanda kutip, kenapa begitu? Karena di era itu mungkin mitologi itu paling pas untuk menyampaikan sebuah teologi. Kenapa? Di era itu mungkin ada yang disebut sastra yaitu Tritantu yang dikembangkan oleh raja-raja. Yaitu Tritantu itu adalah ada keresian, ada keratuan, ada keraman. Ketika seorang raja yang mampu atau pemimpin yang mampu mengelola air dengan baik atau keresian itu dengan baik, maka masyarakat bisa sejahtera. Nah, karena Pancersi pada lawan Pancatirta. Kalau 5 unsur air sama dengan 5 unsur pendeta. Mungkin ini yang ditata dengan baik, dikelola dengan baik oleh Anak Agung Anglurah Karangasem Sakti. Nah, ini yang mungkin divisualkan atau diistilahkan dengan tapo rare. Bojoge pada liang macanda. Ya, kalau kita berbicara dari hunian atau penghuni hutan itu, ya namanya itu kan ekor panjang. Nah, itu kelompok kita di monyet dikatakan. Nah, di sana karena kelompok monyet itu adalah kelompok binatang yang paling cerdas di sana. Notabene-nya mitologinya itu kalau kita berbicara di zaman Ramayana, artinya yang membantu Ram dari Ramayana itu, Ram itu adalah orang tua, yang membantu orang tua itu kera-kera itu, monyet-monyet itu, Hanoman, Angada dan sebagainya. Nah, di India pun monyet itu masih dimuliakan. Nah, dengan adanya filosofi di India, bagaimana monyet itu dimuliakan, tidak menutup kemungkinan
monyet-monyet yang ada di Sangeh ini adalah memang rencang-rencang atau peliharaan mungkin abdi-abdi dari Indo Batara yang ada di Gunung Agung. Niki kan pasti sampun ini kebawas napi wasane makhluk hidup dan sekali penika wau pasti masanya ada kelahiran dari wenten napi hidup wenten dalar mati gitu ya. Sepengetahuan titiang niki malih titiang matur. Yening jero gede nika wenaro nika padam nan titiang mangihin. Kemon napi wasane tenanan titiang mangihin tengkoraknya kenten. Yen padam nan titiang mangihin. Napi biasane wenaro sane alit niki biarpun sampun napi padam kenten karimpu kan reramanan niki. Baik, kita sudah berada di kawasan yang dimana aura mistis di wilayah hutan kami di objek wisata Alas Pale. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini adalah areal yang kita sebut yang jarang masyarakat luar tahu, yang kita sebut sebagai Setre Bojog, yaitu kuburan monyet. Kuburan monyet ini memberikan suatu kisah hana tan hana, ada dan tidak ada. Kenapa seperti itu? Artinya setiap ada monyet yang mati, apalagi yang di usia bayi sama yang di usia tua, tidak pernah kami temukan. Kalaupun ada monyet kami yang mati karena ditabrak oleh kendaraan bermotor, kami sendiri selaku pengelola tidak berani mengambil mayat dari monyet tersebut, karena pada saat kami melakukan interaksi seperti itu, kita mengambil monyet yang sudah mati, monyet-monyet yang lain menunjukkan agresivitas mereka untuk melakukan penyerangan. Itu kami hanya bisa memindahkan monyet yang mati tersebut ke dalam areal hutan. Dan kalaupun bangkai monyet itu tidak diambil oleh saudara-saudaranya, jadi kami yang melakukan tindakan untuk melakukan penanaman di areal Setre Bojog ini. Yen mengkutakan tan panggil, yen timpalnya itu ngubureng, mulai jebosnya kan, dan bang kari ya. Ampun tanah biasa kok. Wenten memang, nah mawin yang matur sekali atau rewawu ritat kalo wenten Pujawali. Nak wenten iki Banten sana katur ke Setro gitu. Dan Setronya niko diyakini sebagai Setrone Wenaro gitu. Nah niki titiang iening genah nuning duaning nanan ngiring atu mangkur kalau ngaturin perkara mereka gitu. Kemon secara nis dan napi spiritualnya kocap jangkep dan kocap jangkep yang sana katur niku nah wenten pelinggi laris wenten napi tembok penyangker wenten napi jangkep endan ini tetanggunan kemon yang ditiang tanya panggih napi jaga alas jaga enten kemon yang ada uning menawi jan bangkul duyene uning ida dan data kutip di sana coba kita cek sebagai pembuktian bahwa itu secara fisikal bahwa pohon itu mempunyai legenda yang sangat tinggi karena ada satu pohon yang menyerupai tandus dan vagina. Ini ada pohon Perpurusa Prakerti atau mungkin ya itu yang jadi pohon yang paling keramat di sana di antara pohon-pohon pala yang ada. Nah ini satu sisi ini juga membius masyarakat untuk masuk ke areal itu untuk mencari tahu mana sih pohonnya keramat yang disebut masyarakat. Nah
saking banyaknya informasi di masyarakat ini, ya tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi ya objek wisata lah, minimal domestik awalnya kan. Domestik ya akan membias kepada mancanegara, mungkin itu. Dia dikelon lanang, dia kajo wadon gitu. Nak bolong kan menek itu riko. Nah, ini kan unik sebenarnya. Napi wasane kayu palo ini ke yening kita mencoba untuk napi membibitkan dan nak mewah bisa hidup, kecuali di sana baru dia mau berkembang dengan baik, dan artinya di atas tanah nih kalau becik tumbuhnya dumun wenten nanan anak-anak SMA napi wasane ngerah bibitnya kemudian disemai dan di polybag, tidak mau hidup. Ini kan karakter tertentu mungkin tentang tekstur tanah dan lain sebagainya nih kan. Kalau itu yang percaya sekali bahwa setiap jengkal tanah Bali ini adalah tanah yang napi wasane, tanah yang sakral. Gitu. Setiap jengkal tanah Bali adalah napi wasane, tanah yang bertuah. Gitu. Dengan lestarinya hutan pale atau ke suplai air ke Taman Ayun bisa baik karena Badung punya 2 sumber air, yaitu dari Beratan lagi satu. Kalau di sumber air di Beratan dia adalah di bawah, makanya sumber air lagi satu itu dimonitor dari Sangeh ini, hutan pale ini. Tugas titian, tugas semeton sarang sami kramo mangdo sekadi ature wawu sangeh nika jakti-jakti melekat dari iraga sarang sami. Dari Persida kita menjaga, kita mewariskan napi sana wenten mangkin katur ring generasi berikutnya nika. Iring kayunin becik-becik niki, kayunin bisa becik-becik, kita harus bisa untuk menjaga niki. Sampunang ngantos usak asik iraga medue alas dua ning kewentenan alas dua niki mau tamu pisan.